Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang teman-teman. Pak Rizal, ini tadi itu saya perjalanan ke sini loh. Jalannya udah rame pol Pak Rizal. Udah pada mudik ya? Iya Pak Rizal, macet sana sini. Tapi untuk teman-teman yang sedang mudik, semoga diperlancar mudiknya. Ya, yang udah di rumah selamat bercengkrama. Yang belum mudik harap bersabar. Betul. Yang tidak libur jangan patah semangat karena bisa video callan ya. Nah, sekarang kan bisa pakai yang HP. mau mudik belum ada sangu bisa japri. Nanti tak Layanan kasih. masyarakat. Tak kasih sudah langsung saja. Selamat kembali lagi bersama saya Budi dan rekan saya Rizal, kami ribut bersama Gus Najib. Oh, itu temanya bukan mudik kok, Mas. Mudik itu gimana? Tapi ini mepet-mepet lebaran itu biasanya itu kita datang untuk bayar zakat loh Mas Budi. Ya. Gimana Mas Budi? Ya kadang karena zakat itu salah satu rukun Islam juga. Ya, rukun itu harus dilakukan kan Mas Rizal ya. Tapi itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Kenapa kita Menahan Gus Najib gitu. Gimana? Ini saya tadi ikutan tertawa. Ini gimana? Jadi gini Gus, kita mau minta penjelasan lah ya, biar hamba-hamba yang tipis seperti kita ini semakin tahu nih Pak Rizal. Ya, jadi kita bayar zakat itu tahu maknanya. Nah. Mas Budi gak asal bayar aja. Soalnya kan itu kan zakat juga kan ada ukurannya Pak Rizal. Betul. Nggak sembarangan tuh Gus itu. Nah, itu jadi gimana Gus makna dibalik zakat? Kenapa itu dinamakan zakat dan itu kenapa kok terjadi di bulan Ramadan? Ya. Mungkin sebelum saya menjawab secara fikih ataupun tentang zakat itu sendiri, saya mau menjawab dari pertanyaan Mas Budi. Kenapa nih Gus? Kenapa kok zakat itu hanya terjadi di bulan Ramadan? Okay. Zakat fitrah tuh itu? Zakat fitrah. Ya, Iya, zakat fitrah itu hanya sekali setahun aja ada yang nggak bayar. Kalau mau sehari 5 kali kayak Sholat. Ya. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa zakat itu ada dua. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat Mal. Kalau zakat fitrah itu waktunya memang tertentu, yaitu sunnahnya di akhir bulan Ramadan. mulai 1 Ramadan sudah boleh membayar. Sebenarnya boleh Gus. boleh. Jadi ada waktu sunnah, ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Ini perlu kita bicarakan ya. Iya. Jadi zakat fitrah itu waktu mubahnya boleh untuk membayar zakat itu mulai tanggal 1 Ramadan. Itu mubah hukumnya. Maknanya apa? Sudah diterima kalau ada orang mau bayar zakat tanggal 1, 2 itu sudah dianggap sudah zakat fitrah. Boleh. Itu namanya waktu mubah. Waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah ini loh. Yang kedua waktu sunnah. Kapan itu? Ketika malam Idul Fitri. Oh, Sunnah. Sunnahnya malah di malam. Di malam Idul Fitri. Terus waktu wajib kapan? Sebelum kita melaksanakan sholat Id. Jadi kok ono wong sebelum bayar, kok urung bayar, niku wajibnya kudu saurunge sholat. sebelum. Kok sampai sholat Id belum membayar, maka itu dosa. Dan ada waktu haram, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Itu sampai puasa lagi berarti Gus. Waktu haramnya itu. Haram itu kan berarti tidak boleh ya. Jadi batas maksimal kita membayar zakat adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Tapi kalau kita kan taunya zakat itu ketika akhir bulan Ramadan ya, malam 29 itu kan jadi udah mulai. sunnahnya itu malam Idul Fitri. Tapi kalau memang mepet, ya yang penting kan kita mendapatkan sudah melaksanakan kewajiban itu tuh. Tanggal 29 boleh, tanggal 28 boleh, tanggal 27 boleh. Daripada kita mencari kesunahan, tapi nanti malah berabe. Ya. Karena apa? Waktunya. Karena Idul Fitri itu kadang terjebak pada keputusan sidang Isbat. paling sesuk. Jebule sakniki. Kan gitu toh? Ya. Itu yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal itu waktunya adalah tiap haul 1 tahun. Tergantung
kita memulai bisnis kapan, paham nggih? Ada zakat perusahaan di bidang perdagangan. Mulainya Januari. Januari ketika Hijriah itu umpamanya di bulan Suro. Muharram. Berarti kita wajib zakat ketika satu nisab sudah satu ukuran. Itu kalau satu hol sudah hol berarti di bulan Suro tahun Depan. Jadi zakat mal itu tidak harus bulan Ramadan, tapi tergantung Hallnya itu. ataupun zakat pertanian ya pas panen. Oh. Panennya ketika bulan Sya'ban kok kita nunggu zakat bulan Ramadan kan? Kelamaan. Jadi yang khusus bulan Ramadan hanya zakat Fitrah. Fitrah. Nah terus gini Gus, kayak zakat fitrah nih ya, kita ngomong yang kita mungkin ngomong fitrah ya. Zakat di fitrah. condong ke fitrah ya. Nah kayak zakat fitrah kan kalau di negeri Arab sana kan mungkin pakai apa Gus ya? Gandum, kurma. Gandum, kurma. Terus kalau di sini kan pakai Beras. beras buat makanan pokok gitu kan. Iya. Nah cuman kan sekarang kan udah eranya digital ya Gus ya. Era Giris. digital. Nah, digital itu kalau kita zakat pakai uang yang enggak berbentuk Bentuk, itu Gus. Ya. Itu kayak scan, QRIS atau kita transfer gitu kan. Iya. Itu gimana Gus? Ya. Jadi itu para ulama berbeda pendapat. Tapi inti dari zakat fitrah adalah memberikan makanan pokok agar tidak ada dari umat Islam ketika hari raya itu yang kelaparan. Fungsinya kan itu. Maka Esensinya itu. fungsi dari zakat fitrah adalah Rasulullah itu seperti itu agar tidak ada ketika hari raya dari umat Islam ini yang tidak bisa makan, kekurangan makanan pokok. Maka mazhab Syafi'i kebanyakan mayoritas yang kita anut di negara kita itu harus menggunakan makanan pokok. Lah makanan pokok penduduk kita kan beras. Maka memakai beras. Tapi kemajuan teknologi sekarang sudah ada yang pakai itu kan tadi. Ya. Yang Scan pakai barcode. uang. Itu bagaimana? Ada yang membolehkan yaitu dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Hanafi. Boleh enggak ya kalau memang Mempermudah. daripada tidak ada yang berpendapat seperti itu maka monggo kita ikut pendapat yang mazhab Hanafi. Tapi kalau mayoritas penduduk Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i maka harus memakai yang makanan berucut. pokok. Berarti kalau sini beras. berapa? 2,8 kg ketika dikonversi menjadi kilo. Atau buat ngati-hati 3 kilo. Tapi 2,8 jangan 2,5. Jangan Jangan kurang. sampai kurang ya Ya, berarti Gus. jadi kesepakatan yaitu 2,8 kg. Atau mungkin digenapi menjadi 3 kilo. Gus, ini pernah kejadian itu waktu yang dulu tiba-tiba lebarannya itu maju sehari itu. Ya. Pernah, ini kebetulan saya sendiri mengalami. Jadi memang belum sempat ke zakat fitrah. Terus akhirnya kan harus pagi sebelum sholat Id. Cuma kan tidak memungkinkan waktunya untuk memberikan zakat itu. Ya berasnya atau uangnya sudah ada. Terus yang mau dikasih itu juga sudah ada, cuma akhirnya bisa ngasih itu habis sholat itu Enggak apa-apa. gimana Gus? Enggak apa-apa. Itu ibarat kita sholat kan sudah qadha. Qadha itu sholat zuhur di waktu asar boleh walaupun haram tapi daripada tidak sama Sekali. boleh. Tapi sudah waktu haram itu, waktu yang tidak diperbolehkan. Tapi maka nanti tetap dinilai sudah membayar zakat walaupun telat. Seperti halnya kita kelinan, tidak sholat subuh terus kita sholat subuh jam 8 kan lebih baik Daripada tidak. Daripada tidak. Kalau urusan pahala ya tentu beda lah Mas. Ya. Ya, betul. Pak Rizal pernah sholat subuh jam 8. Oh ya jelas tidak pernah. Kalau saya jam 10. Bangunnya aja lebih dari jam 8. Oke. Berarti kan kayak ini juga Gus. Kayak pelaksanaan zakat fitrah juga kan nggak terlepas dari amil zakat. Amil. Iya kan? Betul, ya. Saya yang masih panitia itu beda loh Mas. Ya, itu gimana Gus? Ini memang kita itu sebenarnya kan mudah tuh sekarang itu. Di mana-mana orang ngaji, di mana-mana pondok pesantren, di mana-mana majelis taklim. Tapi kebanyakan dari kita itu untuk urusan ngaji itu dianggap sebuah hal yang
soal lah. Ya. Tugasnya Mas Rizal lah. SPL. Iya, tugasnya Mas Budi lah. Padahal di masyarakat itu kebanyakan, ini maaf loh, tapi jenengan titeni lah pasti benar omongan saya. Iya. Kebanyakan di masyarakat itu orang yang mau di depan di atas itu orang yang tidak tahu, tapi ambisi gitu. Ya enggak? Ya. Kadang-kadang yang, iya toh, Iya. karena mungkin kebanyakan nun sewu ini mungkin curhat kebanyakan teman-teman kita. Iya. Orang di masyarakat itu yang digugu, yang dianut adalah bukan karena ilmu, bukan karena pengalaman, bukan karena perjuangan, tapi karena uang. Betul. Karena punya duit. Tapi jangan keras-keras. Ketika orang itu kan memang manusia secara fitrah, secara manusiawi itu pasti pingin harta, Iya. tahta, Wanita. dalam konteks apapun. Iya. Mungkin dalam konteks kecil ya mungkin di lingkungan itu kepingin menonjol daripada orang Yang tapi lain. tidak tahu porsi dan poksinya. Ya. Wong dia itu sarjana hukum nasional bukan hukum Islam, tapi dia mandegani olahraga juga di depan menjadi pelatih bola Mas. Padahal nendang mau liwat, ya kan? Menjadi semua memimpin rapat apapun wisata di situ, padahal dia bukan guide. Bukan ranah dia. Bukan ranah, tapi dipimpin semua. Maka akan ketika urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tumbuhlah Misalkan. Sekarang kembali ke konteks zakat. Zakat itu kan berbeda ketika panitia dengan amil. Kalau panitia itu tidak berhak mendapatkan jatah zakat fitrah. Panitia itu hanya boleh mengumpulkan tapi tidak boleh mencampur zakat. Oh, enggak boleh. Nggak boleh. Ketika dicampur, ketika panitia yang mencampur, nanti zakat bisa saja kan dari Mas Budi yang zakat, nanti ada beberapa ons yang kembali lagi ke Mas Budi Itu berarti kan zakatnya tidak diterima. maka harus pakai amil. Yang enak kan amil. Ya, kalau Wong amil. amil itu ketika sudah mendapatkan zakat kok mendapatkan bagian itu kan boleh karena 8 golongan yang mendapatkan zakat salah Termasuk satunya adalah amil. Tapi ini menarik Mas Budi. Itu harus digarisbawahi lagi Dan nih. maaf, kebanyakan kan masyarakat masih Panitia panitia zakat. zakat. Bukan amil. Betul. Nah, tapi secara kenyataan dalam bekerjanya itu panitia zakat itu lebih ke kayak amil. Jadi mungkin ini Gus perlu digarisbawahi ini. Oke. Amil itu Ya. tugasnya seperti apa dan Ya. hak kewajibannya seperti apa. Nah. Di dalam Islam agama kita yang kita anut bersama ini, perbedaan akad, perbedaan omongan itu menjadi hukum. Ya. Contoh, orang berhubungan suami istri, itu kan ya podo toh. Wong Ya. zina ya ngono kae to gayane. Ya. Bing tanpa akad. Ya wong nikah ya podo toh. Ya. Wong kumpul kebo nggih sami toh seperti itu. Kadang mengkurup, kadang sama, tapi hanya berbeda di Akadnya. akad. Saya terima nikahnya. Iya kan? Ya. Panitia zakat fitrah dengan amil juga hanya berbeda dalam segi Akadnya. akad. Apapun itu. Orang dalam hal apapun kan tergantung. Akadnya. Akadnya. Lah kalau amil itu sudah dilantik, diakui oleh orang yang institusi yang berwenang dalam mengurusi zakat fitrah. Dalam hal ini adalah Departemen Agama. Bisa kalau teman-teman kita yang Muhammadiyah pakai lazismu. Ya, kita lazis. Kalau kita atau teman-teman kita yang NU pakai lazisnu. Itu kan berbadan hukum. Ya. Kepanjangan dari pemerintah yang sah. Atau mungkin teman-teman yang nasional yang tidak NU, tidak Muhammadiyah bisa Basnas. Ya. Itu kan enak. Jadi bisa jadi takmir masjid desa mana, panitianya zakat, kita mengajukan ke lazisnu ranting atau lazisnu kecamatan kalau kita berbicara NU ya. Ya. Biar diberikan Surat. mandat SK tentang Amil zakat. disahkan amil Zakat. itu hanya berbeda dalam. Akadnya. Tapi setelah itu kita kantongi, SK itu kita kantongi, kita campur, kita bagikan. Itu udah nggak apa-apa. Oh. Kayak itu kan. Dan urusan zakat ini sebenarnya Harus kalau sendiri. hanya 15 menit, 7 menit, atau bahkan kok 5 menit, kurang. Kurang.
2 jam aja. Masih kurang. Tapi mungkin Tapi intinya ya itu. seperti itu ya Mas. Jadi ini yang perlu didalami lagi selain ada zakat fitrah, zakat mal itu. Nanti bisa ada sesi sendiri yang kita rutinan sama Gus Najib ya Mas Budi. Boleh itu boleh. Jadi kita lebih intent lagi buat bahasnya Ya, kan. betul. Jadi nggak harus di bulan puasa kita ngobrolin zakat fitrah seperti itu. Mungkin seperti itu Cukupkan. kita cukupi. Oke. Ini kita cukupkan episode kita pada sore hari ini. Semoga episode sore hari ini berguna untuk teman-teman, bermanfaat dunia wal akhirat. Amin. Amin, Kita amin, cukupkan amin. saya Budi dan rekan saya. Rizal, kami ribut bersama Gus Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati yang sedang mudik di jalan. Jangan gas-gasan. Ribut.